warahmatullahi wabarakatuh. Unihaba Menata. Perkenalkan ngaramada Faradila Putri Febrianti. Halo, Bakoba. Nama saya Mila. Halo, gimana kabarnya? Kenalin, Aye Nadifa Ayu. Punten, kumaha kabarna? Damang? Alhamdulillah. Perkenalkan, nami abdi Tania Iksani Putri. Halo, piye kabare? Nama saya Azhara Istighfar. Pripun kabare? Tepangaken nami kula Farah Budi Fakhira. Hai, saya apa kabar? Nama saya Hervina Felda. Halo, berembe kabar? Nama saya Tia. Halo, kalian bisa ko perkenalkan ngaranku Marlisa Sintika Kaleb. Hai semuanya, Nara Girotelo. Nama saya Claudio Galeno Gianova. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, sebangsa dan setanah airku. Bolehkah saya memperkenalkan lagi tentang negerimu? Saya kira kalian sudah mulai lupa tentang negeri ini. Inilah Indonesia, dikenal akan kekayaan alam dan budayanya. Lautnya luas, ombaknya garang. Namun, nenek moyangnya dapat melakukan itu semua. Tak hanya lautnya yang luas, pulaunya pun banyak sekali. Ada 17.500 buah pulau yang membentuk negeri ini. Luas sekali bukan? Bayangkan, luas daratannya sekitar 1.900.000 km persegi. Lalu, lautnya dengan luas sekitar 3.250.000 km persegi. Betapa kayanya negeri ini. Tidak hanya kaya akan sumber daya alam yang melimpah dan negaranya yang luas, namun kaya akan budayanya. Memiliki wilayah yang luas tentu memiliki penduduk yang beragam. Ada banyak sekali suku, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan tiap-tiap suku memiliki kebudayaannya masing-masing. Apa kamu tidak bangga? Sepertinya banyak yang tidak bangga akan hal ini. Bisa dilihat sendiri dengan banyaknya kekacauan yang terjadi di negeri ini, baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Contohnya seperti ini. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Kerusuhan, perang antar suku, tawuran antar warga, memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Tidak sesuai dengan nilai kebersamaan yang telah kita pelajari, bukan? Sungguh menyedihkan melihat negeriku yang seperti ini. Tidak hanya itu, penolakan jenazah perawat COVID-19, dipenjaranya pencuri sandal jepit dengan hukuman yang tidak masuk akal. Sungguh tidak sesuai dengan nilai keadilan. Maraknya kasus korupsi di Indonesia seakan-akan tidak ada habisnya. Mulai dari mati 1, kemudian tumbuh 1000. Ditambah lagi hukuman yang diterima oleh para koruptor tersebut sangat tidak seimbang dengan apa yang telah dilakukannya, membuat negara ini semakin terlihat menyedihkan. Apakah masih ada keadilan di negeri ini? Banyak sekali penyimpangan yang terjadi. Kasus-kasus tersebut seperti tak ada habisnya. Namun, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus berusaha untuk memperbaiki negeri ini.
dimulai dari mencintai bangsa kita sendiri dan memupuk kecintaan kita terhadap budaya bangsa ini. Apakah kalian tahu bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta itu? Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Indonesia memiliki beragam budaya, mulai dari lagu daerah, kesenian, hingga tarian adat. Kita harus mengenal budaya yang ada di negeri ini dan membiasakan untuk hidup berbudaya. Di saat ini, generasi muda mulai kehilangan identitas budaya mereka sendiri. Mereka cenderung lebih tertarik kepada modernitas, yang kemudian menyebabkan terjadinya pergeseran budaya. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan warna tersendiri dalam membentuk negeri ini. Mari kawan, bangkit dan memberi perubahan untuk tanah airku Indonesia. Negeri ini telah berbuat banyak untukmu. Kamu sendiri sudah berbuat apa untuk negeri? Indonesia, negara kepulauan, pemandangannya tak ada tandingan. Banyak suku dan juga kebudayaan, inilah yang menghadirkan perbedaan. Anggaplah itu sebuah kekayaan, tapi nyatanya malah jadi hambatan. Orang-orang melakukan penyimpangan, negeri ini dilanda kekacauan. Indonesia itu negara hukum, tapi mengakibatkan kegagalan.
Kerusuhan, perang, dan juga tawuran telah menghempaskan rasa kebersamaan. Juga korupsi dan Meski terkadang semua terasa berat, rintangan seakan tak ada habisnya. Ayolah bangkit wahai para pemuda, nasib negara ada di tangan kita. Tiba saatnya untuk bela negara, demi bisa dapat cita-cita bangsa. Ayolah bangkit wahai para pemuda, nasib negara ada di tangan kita. Tiba saatnya untuk bela negara, demi bisa dapat cita-cita bangsa. Negeriku, Indonesia, disusun dari kumpulan pulau-pulau kecil. Dihiasi dengan beragam suku dan budaya. Kami terlahir berbeda dari setiap bagianmu. Dan dipersatukan dengan semboyan bangsa. Tapi, bagaimana keadaanmu kini? Akhir-akhir ini kau diguncangkan dengan berbagai macam peristiwa. Kekacauan terjadi di mana-mana dan semakin merajalela. Pertikaian, ketidakadilan, dan bahkan perang antar suku. di mana rasa kebersamaan selama ini dalam membangun bangsa? Apakah semua itu sudah terhapus dari dirimu? Ya, oleh egomu. Di mana para pemimpin penguasa bangsa ini yang menegakkan keadilan? Apakah mereka sebelalah dengan keadaan bangsa saat ini? Atau mungkin mereka memang lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka sendiri? Ya, tidak ada yang tahu akan hal itu. Tapi aku yakin di luar sana masih ada yang menangisi keadaanmu. Aku tahu sebenarnya dirimu itu merasa kesakitan melihat mereka berselisih di atas dirimu. entahlah apa yang sedang mereka pikirkan. Aku hanya berharap kau segera sadar dan tahu bahwa dirimu layak untuk dijaga. Sudah seharusnya kita hidup damai di atas tanahmu ini. Indonesia. Aku cinta Indonesia. Hai guys. Hai. Halo. Gimana videonya, udah pada lihat belum? Keren nggak? Udah dong. Keren banget. Menurut gue keren sih, kayak bagus aja transisinya gitu. Tapi guys, ada yang kurang nggak sih? Enggak sih, udah cukup kayaknya menurut gue. Emang mau ditambahin apaan lagi? Tapi menurut gue kita emang mesti nambah konten sih guys. Soalnya setelah gue gabungin videonya ternyata durasi masih kurang.
Oh iya, durasi. Harusnya kita 20 menitan lebih kan ya? Terus mau ditambahin apa dong? Iya. Gue kayaknya ada ide deh. Kayak ada satu hal penting yang kita lupain. Sesuatu yang udah dikenal sama dunia internasional. Pada tahu gak apa? Apa tuh? Betul di Ayo tebak-tebak. Makanan males nebak nih. Makanan ya, makanan. Oh iya, Nah, makanan. iya tuh yang nebak makanan siapa tuh? Betul banget. Nah, Indonesia itu juga terkenal sama makanan khasnya, rempah-rempah sama segala perbumbuan yang teracik dan teresap di makanan itu tuh kayak bener-bener enak banget, parah, keres banget kan, lu pada tahu kan? Bener sih, bener banget. Iya. Benar-benar. Tapi ngomongin soal makanan, gue jadi keinget deh, ntar gue buka pakai apa ya? Menurut kalian kalau gue buka puasa pakai rendang gimana? Asik banget. Gila. Asik banget. Wah, asik banget. Boleh tuhnya mantep banget. Lapar kan gue nih. Ada yang udah pernah nyobain rendang? Aduh. Rendang kan dari Padang nih, masa ada yang belum pernah nyobain belum? Gue sih udahnya. Gue sih Iya, udah. udah, tapi jarang. Udah. Enak banget kan? Parah sih. Iya, Iya. pas. Bahkan tuh yang bilang enak tuh bukan cuman kalian. Rendang ini tuh udah diakuin jadi makanan terlezat sama CNN. Jadi bayangin Oh iya, nomor 1 di dunia, bener-bener. kan, semua orang tuh udah suka Gue banget. pernah dengar tuh. Dan fun fact-nya, jadi tuh waktu itu di Amerika tuh restoran cepat sajinya sampai nyediain menu burger rasa rendang. Ternyata tuh antusias di sana tuh pada tinggi-tinggi. Dan mereka bilang Hebat. wah, rich banget sama rempah-rempahnya. Emang iya sih. Bayangin makan rendang pakai roti, guys. Enak sih emang baru. Terus rempah-rempahnya itu tuh kan emang banyak yang dipakai dan jadinya tuh bikin jadi rendang itu awet bisa selama berbulan-bulan karena rempah-rempahnya itu jadi antiseptik tersendiri buat makanannya. Oh. Baru tahu. Baru tahu gue. Fix banget deh gue makan rendang soalnya nih emang rendang banget. Parah sih ya. Gue setuju. Keren. Gara-gara Anya ngomongin rendang, gue jadi lapar juga dah. Tapi menurut gue ini juga enak, guys. Namanya gudeg. Dan itu kalau tadi dari Sumatera, ini dari Jawa, dari Provinsi Yogyakarta lebih tepatnya. Nah, ini tuh dibuatnya dari nangka muda. Kalian bisa lihat di sini ada yang nangka warna hitam. Nah, itu namanya gudeg tuh yang itu. Nah, ini juga mirip. Nah, ini rendang. Masaknya tuh lama dan berjam-jam juga sampai bumbu yang resep banget dan sampai bahkan nangkanya itu tuh berubah warna jadi kayak rendang warna coklat gini. Nah, terus gudeg ini tuh juga dimakannya sama kayak ada beberapa toppingnya gitu loh, ada makanan pendampingnya. Di sini ada telur, terus ada opor ayamnya juga, terus ada krecek. Kalau kalian tahu krecek itu kayak kerupuk kulit dan itu dimasaknya tuh juga lama banget. Nah, tapi di sini tuh rasanya warna-warni banget ya guys, karena gudegnya sendiri tuh manis banget, tapi kreceknya tuh pedes banget. Di sini ada yang bercoba nggak sih? Gue pernah gue. Belum. Nggak pernah gue pernah nyoba, Pak. Banget kan? Ya sayang banget lo deh. Ya sih Iya nih. rendang ya. Gue nyoba. Rendang juga dimasaknya lama. Gue nggak pernah jadi pengen deh. Bisa. Kayaknya sih gue harus nyoba sih. Wajib banget sih Cici nyoba. Apa guys, lagi ya? ini gue ada kenalin. Di mana-mana itu bubur Manado nih yang paling enak. Mau lihat enggak? Apa tuh? Gimana tuh, coy? Dari Manado ya pasti. Lain beda emang ya, Lis. Nah, lihat. Enak kan? Bubur Manado ini itu, atau biasa disebut dengan tinutuan, merupakan salah satu makanan khas dari Manado, Sulawesi Utara. Nah, bubur Manado ini itu merupakan campuran dari berbagai macam sayuran, seperti labu kuning, kangkung, sayur bayam, sayur gedi, dan juga jagung manis. Nah, bubur Manado ini itu tidak menggunakan daging. Nah, bubur Manado ini juga biasanya itu disajikan untuk sarapan pagi. Selain enak dan bergizi, bubur Manado ini juga sangat enak. Itu nggak kalah kan sama gudeg sama rendang.
Iya, iya. Penasaran. Ini banyak sayur. Makannya beda Sehat banget sama ya. bubur yang sering gue makan. Itu yang oranye-oranye Iya, labu beda. ya? Iya, Iya, orang labu bubur yang pakai labu. ada sayurnya sama sekali deh kayaknya. gue pernah baca juga nggak sih itu makannya pakai kayak ikan cakalang gitu. Ya, iya lebih enak lagi kalau ditambah ikan. Wow. Iya kan? Sama sambal, wow. Enak banget, guys. Ih, gue jadi Aduh, kepo deh sama rasanya. Sorry ya, Mas. Terus rasanya asin gitu. Enggak kok, kayak kalau dicampur jagung kayak ada manis-manis gitu. Nih, Terus kayak cair banget. Wah, enak banget sumpah. berarti bubur sayur sehat gitu ya? Iya, iya. Selain enak, bergizi juga. Yes. Sehat banget sih. Sehat Itu banget sih. kuahnya dari apa? Nggak jadi. Itu tuh nggak pakai kuah sih, itu kayak nasinya encer banget gitu. Iya. Aduh. Wah, saya jadi lapar ngeliat semua makanan ini. Astagfirullahaladzim. Sekarang kan masih puasa. Wah iya nih parah deh. Jadi ikutan. Tergoda. Gengs. Gengs, Apa tapi nih? dari semua makanan Apa? tadi masih ada satu nih yang orang dari Sabang sampai Merauke tuh suka banget. Kayak gue tahu Mantul. nih apa. Apa tuh? Nah, mie instan. Kalian mau tahu nggak sih mie instan yang sekarang berjuta-juta orang di Indonesia makan tuh dulunya kayak gimana? Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Nah ini jadi dulu tuh belum ada tuh banyak macam merek yang udah kita lihat sekarang. Jadi mie instan di Indonesia tuh pertama kali diperkenalkan oleh PT 51 Sankyu dan PT Sanmaru Foods Manufacturing Indonesia yang berdiri pada tahun 1968. Nah, 4 tahun kemudian, tahun 1972, baru muncul merek mie instan yang paling terkenal sekarang. Yang bisa kita bilang gitu, Indomie. Oh, Indomie. Oh, Indomie. Iya, Lama juga. Harian banget. anak kos banget. Indomie juga go internasional tahu. Kalau nyari di supermarket di luar negeri ternyata juga pada jual. Kayak Oh iya, bener banget. Iya tuh benar tuh. Nyat. Hmm, Banyak Iya, banget iya, orang iya. Indomie itu kan Banyak tergila-gila banget. sama Indomie. Katanya Iya. itu enak banget. jadi bukan cuma Sabang sampai mereka semua Seluruh dunia. around the world. Pokoknya apapun makanannya, minumannya tetap Manis. Es teh manis. kan es tehnya. Jadi ternyata es teh ini udah ada dari tahun 1879. Udah lama banget kan? Tapi Buset. sampai sekarang Wow. es tehnya tetap Tuh, segar. penjajahan banget. Wah, Sampai sekarang tetap segar. Aduh, rawan nih. jadi jadi haus. pengen ke sekarang. Duh mantep banget sih. Es teh manis. Penggoda banget. Sabar guys. Ih, sekarang karena kadang ngasih tahu makanan-makanan khas Indonesia yang lain, gue jadi makin bangga deh. Karena ternyata tuh makanan Indonesia tuh banyak banget ragam dan enak-enak banget. Bahkan yang bilang enak tuh bukan cuma kita, tapi tuh internasional tuh udah ngakuin keenakan makanan kita. Aduh, gue jadi bangga banget deh jadi orang Indonesia. Gue juga bangga banget. Bangga banget. Iya sih, keren banget. Banget. Terus tadi makanannya kayak kan baru disebutin dari beberapa doang ya. Dan kita tahu kalau di Indonesia itu provinsinya ada banyak dan pasti budaya-budayanya juga banyak. Nah, di setiap provinsi pasti ada makanan yang daerahnya masing-masing kan. Nah, di situ gue makin mikir deh, ternyata makanan daerah dari Indonesia itu memang benar-benar beragam dan makin membuat Indonesia tuh kaya. Bener gak sih? Iya, setuju Iya banget. betul betul. Ya, setuju banget, setuju. Bener-bener. Oh iya, BTW kalau gue hitung-hitung kayaknya durasi kita udah cukup deh. Iya, Din. Oh iya. Iya, Din. Yes. Benar. Syukur. Alhamdulillah akhirnya. Udah deh. Yaudah, gue pengen buka dulu ya guys. Bye guys. Bye. Iya, dadah. Bye guys. Dadah. Bye. Bye.